Akhir Februari kemarin sepertinya menjadi puncak dari pengkhianatan GPK-PD, Gerakan Pengambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat. Ibaratkan gempa yang sedang mengguncang dan menggoyang rumah besar Partai Demokrat. Akhir Februari kemarin adalah gempa mayornya, gempa besarnya. Dan kita apresiasi, kita bersyukur partai ini masih tetap kokoh, masih tetap berdiri tegak. Hal ini memang kita apresiasi ketika Partai Demokrat dengan tegas mengambil sikap untuk memberhentikan secara tidak hormat atau melakukan pemecatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam siasat untuk merubuhkan rumah besar Partai Demokrat. Dan yang kedua adalah ketika pihak-pihak tersebut sudah berani untuk keluar ke publik, artinya posisi sudah terdesak, sudah terkepung, maka secara langkah mereka memang harus keluar ke publik dan semakin meyakinkan kita dengan argumentasi dari pihak tersebut. Kita semakin yakin bahwa memang ada sesuatu dalam gerakan tersebut. Ada hal yang harus diluruskan dari argumentasi atau buah-buah pemikiran dari pihak-pihak tersebut. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Joni Allen, Pak SBY adalah tidak ikut dalam daftar 99 nama pendiri Partai Demokrat. Itu juga bisa kita lihat dengan fakta sejarah sebelumnya. Fakta sejarah ya. Pak SBY memang tidak masuk dalam 99 nama pendiri Partai Demokrat. Tetapi Pak SBY adalah sebagai penggagas Partai Demokrat. Pak SBY sebagai penggagas Partai Demokrat, kita bisa melihat, dan inilah fakta yang susah untuk dibantah, yaitu manifesto politik Partai Demokrat, manifestasi politik Partai Demokrat itu adalah produk dari Pak SBY. Simbol Partai Demokrat adalah produk dari Pak SBY. Bahkan sampai Mars, lagu yang bisa setiap saat kita nyanyikan mengingatkan kita ke manifestasi politik Partai Demokrat diciptakan oleh Pak SBY. Ibaratnya membangun sebuah gedung, membangun sebuah rumah. Penggagas memikirkan wajah dari rumahnya. Penggagas memikirkan badan atau rumah itu sendiri. Penggagas juga memikirkan bagaimana rumah ini didesain untuk mengelola kekuasaan. Bagaimana rumah ini didesain untuk mengkader orang-orang muda. Bagaimana rumah ini Partai Demokrat didesain untuk setiap saat bisa menerima atau melakukan penyesuaian terhadap zaman. Makanya Partai Demokrat didesain terbuka, modern, dengan jalan tengah, nasionalis, religius, bukan di kiri atau di kanan. Penggagaslah yang secara pikiran itu lebih dari berdarah-darah, yang lebih dari berkeringat, membangun rumah ini, membangun partai ini. Itu tidak bisa kita pungkiri. Itu tidak bisa kita tiadakan dengan mengatakan bahwa Pak SBY tidak ikut di 99 nama pendiri Partai Demokrat. Kita juga apresiasi sebagai kader muda, kita sangat hormat kepada pendiri Partai Demokrat 99 yang mungkin telah berkeringat. Tetapi kembali menurut kami penggagas itu juga tidak bisa dinafikan. Yang berikutnya adalah faktor figur, variabel-variabel yang dimiliki Pak SBY untuk membesarkan partai, untuk memenangkan pemilu, dan bahkan membesarkan kader dan orang-orang senior-senior ketika itu. Jangan Anda jangan ditiadakan, jangan di kontestasi politik itu tanpa figur juga susah, tidak ngangkat. Yang berikutnya adalah ketika pihak-pihak tersebut juga mengkritisi kepemimpinan Ketum AHY, Mas AHY. Ini semakin parah. Dan publik juga sudah
mengetahuilah. Yang pertama adalah secara performa di DPC sendiri itu gerakan itu selalu ada. Kita dari DPC itu selalu menunggu apa arahan dari pusat dan itu dilakukan. Semua adalah arahan yang bisa kita terjemahkan dalam bentuk aksi. Misalnya adalah gerakan melawan corona, gerakan bina UMKM, bahkan gerakan-gerakan yang sampai kita memikirkan untuk pendidikan, buat wifi di sekretariat, untuk siswa-siswa yang daring, yang belajar dengan menggunakan jaringan internet. Performa partai baik, orang-orang muda banyak yang berminat. Artinya dari opini masyarakat bahwa Partai Demokrat ini adalah partai yang terbuka dan modern. Ini yang menurut kami harus diluruskan pemikiran-pemikiran dari berbagai pihak yang mendongkel atau mendowngrade rumah ini. Rumah ini sedang nyaman-nyamannya, rumah ini sedang bagus-bagusnya. Ada orang yang dengan argumentasi, dengan dalih, dengan siasat ingin menyelamatkan partai. Kami rasa itu ingin merampok, itu ingin membajak, tidak lebih. Artinya DPC dan DPD sendiri itu melakukan aktivitas biasa di bawah pendidikan politik, sosialisasi politik, sampai kerja-kerja kerakyatan. Karena kita percaya di kepemimpinan Mas AHY ini, partai ini semakin gemilang, semakin jaya, semakin menjulang ke angkasa. Dan masa depan partai ini menurut kami jika bertahan dari gempa ini akan semakin baik. Itu harapan kami, kita apresiasi, dan sebagai kalian juga kita akan siap untuk backup partai ini, menjaga rumah ini dari gempa-gempa yang kecil. Karena setelah tadi ada major gempanya, tentu juga akan ada gempa-gempa susulan yang kecil, perlawanan-perlawanan atau riak-riak kecil yang mungkin juga tidak terlalu berarti dan tidak mengganggu si pemilik suara sah, yaitu DPC dan DPD. Dan kita juga percaya untuk KLB itu rumusnya masih sangat jauh. Berharap partai ini segera bisa melakukan aksi-aksi yang nyata seperti yang sudah dilakukan oleh ketum ke masyarakat dan menyampaikan buah-buah pikiran kepada pemerintah sekalipun berbeda, namun partai ini punya karakter yang berani, tidak bola tanggung dan tidak safety player. Saya bangga di Partai Demokrat dan saya ingin partai ini kedepannya lebih baik dan saya ingin ikut berkontribusi membangun partai ini semakin baik. Terima kasih. Demokrat, Demokrat, Demokrat.